Dalam seri ke-65 ini didukung oleh para pemain Endang sebagai Kalapi, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Heri sebagai Rayuyu, Mogan sebagai Rabanyak, Eni Pudiono sebagai Tribuana, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Yoko sebagai Panji Ketawang, Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng dan rombongannya sudah tiba kembali di Majapahit. Mereka langsung menuju ke rumah kediaman Sang Ramapati. Kalapi masih duduk di atas punggung kudanya. Tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Apakah ini istana Majapahit, prajurit? Benar, Tuan Putri Kalapi. Inilah istana Majapahit. Kami akan segera mengantarkan Tuan Putri menuju ke istana Kaputren. Tunggu sebentar, prajurit. Kalapi buru-buru melompat turun dari punggung kuda. Dia mengamati suasana di sekitarnya. Dan dia menatap ke ruangan pendopo. Kemudian menyapukan pandangannya ke kiri dan ke kanan. Ini bukan istana Majapahit, prajurit. Kalian jangan membohongi aku. Aku kenal tempat ini. Bukankah rumah ini rumah kediaman Gusti Ramapati? Bukan, Tuan Putri. Sekarang Tuan Putri berada di istana Majapahit. Bukan istana Majapahit. Ini rumah kediaman Gusti Ramapati. Aku ingat. Aku pernah disekap di tempat itu. Di sana, di ruang belakang sana. Aku tidak mau dibawa ke tempat ini. Aku mau ke istana Majapahit. Ayo, antarkan aku. Ampun, Tuan Putri. Mengapa tiba-tiba Tuan Putri Kalapi tidak percaya kepada kami? Kami tidak bermaksud buruk, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud memohongi Tuan Putri. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kita tinggalkan tempat ini segera. Tuan Putri, tunggu, sabar dulu, Tuan Putri. Apa yang kau lakukan, prajurit? Lepaskan tanganku. Kembali naik ke atas punggung kudamu. Dan kita pergi dari sini. Maaf, Tuan Putri. Kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kami justru diperintahkan membawa Tuan Putri ke tempat ini. Kurang ajar. Kalian hanyalah prajurit-prajurit. Aku lebih berkuasa dari kalian. Aku adalah putri bangsawan. Aku putri kerajaan Majapahit. Aku wanita terhormat, tahu? Awas. Kalau sampai kalian masih tetap berdiri di situ, aku akan berteriak. Aku akan menjerit sekencang-kencangnya. Hai prajurit, lepaskan tanganku. Kurang ajar sekali kok ini. Ampun, Tuan Putri. Janganlah Tuan Putri membuat kerusuhan. Kami akan senang sekali jika Tuan Putri sudi menuruti perintah atasan kami. Cukup. Aku tak ingin bicara lagi. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Apa yang kalian lakukan ini? Ayo, lepaskan tanganku. Kurang ajar. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. Aku mau ke istana Majapahit. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Cepat, Rayuyu. Ringkus dia, Rayuyu. Ayo. Ayo. Kurang ajar. Kalian meliciki aku. Kalian menipu aku. Lepaskan tanganku. Aku tidak mau dibawa ke rumah ini. Lebih baik aku pergi. Aku tidak sudi disekap di rumah ini. Aku seorang putri. Aku seorang wanita bangsawan. Aku wanita kaya raya. Aku wanita terhormat. Lepaskan tanganku. Kurang ajar. Lepaskan. Ayo. Lepaskan tanganku. Ada apa ini? Oh, kau Rabanyak. Tidak ada apa-apa. Wanita ini sedikit membuat keributan. Ya, kami terpaksa meringkusnya. Dia pingsan sekarang. Aku terpaksa menotok punggungnya. Oh, siapa dia? Kalapi. Jadi kalian sudah berhasil menemukannya? Kami akan segera membawanya menghadap Gusti Ramapati.
Gusti Ramapati sedang menghadap Ibunda Ratu, Putri Tribuana. Terus terang, aku tidak setuju sikapmu, Paman Ramapati. Jaya Negara itu belum cukup dewasa. Dia harus dibimbing terus. Dia harus diawasi. Harus diarahkan ke tempat yang benar sebagai pucuk pimpinan negeri. Ampun, Gusti Ratu. Hamba masih belum mengerti duduk persoalannya. Apa yang telah hamba lakukan yang kurang berkenan di hati Gusti Ratu? Tentang wanita-wanita persembahan itu, aku tidak setuju, Paman Ramapati. Tidak seharusnya Jaya Negara mempermainkan nasib seorang wanita. Ampun, Gusti Ratu. Gusti Prabu Jaya Negara adalah seorang raja. Raja besar di Majapahit ini. Apakah beliau tidak berhak mengambil seorang wanita sesuai dengan keinginan beliau? Apa maksudmu mengambil seorang wanita? Begini, Gusti Ratu. Karena beliau adalah seorang raja, seorang yang paling berkuasa di negeri ini, maka beliau pantas memperoleh kesenangan-kesenangan lebih dari yang lain. Beliau pantas memelihara kelangenan-kelangenan. Dan hal itu sebagai perimbangan dari tugas-tugas beliau. Tanggung jawab beliau terhadap maju mundurnya pemerintahan Majapahit. Ampun, Gusti Ratu. Barangkali Gusti Ratu tidak sependapat dengan hamba. Karena itu sebelumnya hamba mohon ampun. Menurut pendapat hamba, Gusti Prabu Jaya Negara berhak mengambil apa saja yang beliau kehendaki. Dan sebagai para kawula sudah sepantasnya menyerahkan apa saja yang dimilikinya, sekalipun itu barang yang sangat berharga dan dicintainya, jika memang Gusti Prabu Jaya Negara menghendakinya. Kalau begitu, namanya raja telah berbuat sewenang-wenang, Paman Ramapati. Aku tidak setuju pendapat seperti itu. Memang seorang raja mempunyai kekuasaan yang besar dan mutlak. Seorang raja ibarat manusia jelmaan para dewa, titisan roh para dewa yang ditugaskan memerintah isi bumi. Tapi bukan berarti dia lalu boleh berbuat apa saja terhadap rakyatnya. Dia pun mempunyai keterbatasannya, Paman Ramapati. Dia tidak boleh memerintah negeri ini dengan sembarangan, apalagi berbuat sewenang-wenang. Ampun, Gusti Ratu. Sebenarnya perkara ini adalah perkara yang ringan. Apalah artinya seorang wanita bagi seorang raja? Paman Ramapati, aku tidak senang sikapmu. Aku tidak senang cara berpikirmu. Dan aku tidak setuju kau menganggap perkara ini adalah perkara ringan. Justru perkara ini bisa menjadi gawat kalau tidak segera ditangani secara tuntas. Ampun, Gusti Ratu. Hamba sama sekali tidak bermaksud buruk. Semua ini hamba lakukan demi Gusti Prabu Jaya Negara. Hamba merasa ikut bahagia jika Gusti Prabu bahagia. Hamba ingin Gusti Prabu senantiasa dalam keadaan segar, bahagia, dan gembira. Aku juga tidak mencurigaimu mempunyai maksud yang kurang baik, Paman Ramapati. Aku hanya tidak senang langkah-langkahmu, sikapmu, dan cara berpikirmu pada saat mendampingi putraku memerintah Majapahit. Hal ini harus segera kau hentikan, Paman Ramapati. Aku tidak ingin mendengar lagi tentang wanita-wanita persembahan. Ampun, Gusti Ratu. Kalau memang Gusti Ratu kurang berkenan, hamba akan menghentikannya. Dengar, Paman Ramapati. Iya, Gusti Ratu. Kau adalah orang yang paling dekat dengan putraku, dengan kala gemut. Di istana Majapahit ini, Jaya Negara hanya mau mendengar kata-katamu atau kata-kataku. Karena itu, kumohon pengertianmu, Paman Ramapati. Bimbinglah dia, matangkanlah jiwanya. Jangan justru kau memanjakannya dengan menuruti segala keinginannya. Aku ingin Jaya Negara segera menjadi dewasa sebagai seorang raja. Kalau kau terus memanjakannya, menuruti segala keinginannya,
anak itu tidak akan pernah menjadi dewasa. Apa artinya duduk di atas tahta kalau jiwanya bukan jiwa seorang raja? Itu hanyalah akan menyengsarakan nasib rakyat. Dan hal itu sama sekali bertentangan dengan amanat Kakang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Ampun Gusti Ratu, hamba mengerti. Dan hamba menyesal sekali. Hamba akan berusaha menuruti petunjuk-petunjuk ataupun nasihat Gusti Ratu Tribuwana. Baiklah, Paman. Kukira tak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Kalau begitu perkenankan hamba mohon diri, Gusti Ratu. Silakan, Paman Ramapati. Nampi. Ini pasti laporan Pati Nampi. Orang dari Lamajang itu semakin lama semakin kurang ajar. Aku tidak akan membiarkannya. Tapi Kakang Ramapati, kukira apa yang dikatakan Gusti Ratu Tribuwana ada benarnya. Maksudmu, Nyai? Maksudku, Gusti Prabu Jayanegara tidak akan bisa menjadi dewasa kalau kita terus-menerus memanjakan beliau. Sudahlah, Nyai. Kau tidak perlu ikut campur. Aku tahu kau tidak setuju gagasanku tentang wanita persembahan karena kau juga seorang wanita. Ini pasti hanyalah rasa setia kawan yang remeh. Aku mempunyai jangkauan pemikiran yang lebih jauh, Nyai. Aku ini merupakan cikal bakal pemerintah Majapahit. Aku sudah banyak pengalaman. Tapi Kakang, kau harus berhati-hati. Sebab kalau tidak, kau bisa terpeleset sendiri. Terima kasih atas peringatanmu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tapi aku tidak akan terpeleset, Nyai. Semua ini kujalankan dengan penuh siasat. Aku tahu mengapa Gusti Ratu Tribuwana menaruh keberatan tentang wanita-wanita persembahan. Beliau takut perhatian Gusti Prabu Jayanegara akhirnya melimpah hanya kepadaku. Sebab ketahuilah, Nyai, kalau aku sampai tidak dapat mengambil hati Gusti Prabu Jayanegara, bagaimana aku bisa mengendalikan beliau? Ini hanyalah sebuah permainan, Nyai. Ini hanyalah permainan siasat dan tipu muslihat. Kalau sampai Gusti Ratu Tribuwana hubungannya semakin jauh dengan Prabu Jayanegara, hal itu pasti akan membuatnya rugi besar. Dia pun ketakutan, Nyai. Maka dengan dalih macam-macam, dia selalu berusaha agar hubunganku dengan Prabu Jayanegara jangan terlalu akrab. Sudahlah, ini hanyalah permainan biasa. Yang menjadi masalah bagiku sekarang ini bukan Gusti Ratu Tribuwana, melainkan Nampi. Pati Nampi itulah musuh besarku sekarang. Cepat atau lambat, aku harus dapat menyingkirkannya. Ketika Sang Ramapati sedang sibuk berbincang-bincang dengan istrinya, pada saat itulah Rawadeng masuk diiringi Panji Ketawang. Ada apa, Rawadeng? Ampun, Gusti Ramapati. Perempuan itu sudah sadar kembali. Dia pingsan cukup lama, Gusti. Apakah keadaannya sudah benar-benar baik? Ampun, Gusti. Kalau Gusti menghendakinya, Kalapi sudah dapat diajak bicara. Dia sudah benar-benar sadar, Gusti. Baiklah. Aku akan bicara dengan perempuan itu. Kau tidak usah ikut, Nyai. Kau tunggu di sini saja. Aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu, Kakang Ramapati. Silakan. Ampun. Ampunilah kesalahan hamba, Gusti Ramapati. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Hamba sangat menyesali perbuatan hamba, Gusti. Kau memang bersalah, Kalapi. Kau berani melarikan diri dan itulah salah. Tapi kau tidak usah khawatir. Aku mengampuni kesalahanmu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti. Aku heran, Kalapi. Mengapa kau melarikan diri? Mengapa kau tidak kembali saja ke rumahku? Kalau saja kau kembali ke rumahku, perkara ini tidak akan berlarut-larut. Gusti Prabu Jayanegara sudah tidak menghendaki hamba lagi, Gusti Ramapati. Hamba diusir dari istana Majapahit.
Dan hamba tidak berani kembali ke rumah kediaman Gusti Ramapati. Kau keliru, Kalapi. Sang Prabu tidak pernah mengusirmu. Lagi pula Sang Prabu Jayanegara masih menghendakimu. Tentu saja dia merasa sedikit jenuh. Bukankah hal ini biasa? Dan kau harus tahu apa itu artinya wanita persembahan. Kalau Gusti Prabu kebetulan sedang merasa bosan kepadamu, kau tidak bisa menuntut terlalu banyak. Kau harus terima. Iya, Gusti Ramapati. Sudahlah. Kau tidak perlu bersedih lagi. Persoalan ini sudah selesai. Aku gembira kau sudah berada di rumahku lagi, Kalapi. Iya, Gusti. Hamba tidak akan melarikan diri lagi. Hamba akan selalu menuruti perintah Gusti Ramapati. Hamba sudah pasrah, Gusti. Hamba akan selalu menurut. Bagus. Bagus kalau kau sudah menyadari hal itu. Apakah sekarang keadaanmu sudah benar-benar baik? Hamba sudah tidak apa-apa lagi, Gusti. Syukur. Hamba hanya merasa sedih. Hamba sedikit terkejut. Tapi sekarang hamba sudah kembali menjadi biasa lagi, Gusti. Iya. Untuk sementara kau boleh tinggal di ruangan ini dan kau tunggu perintahku selanjutnya. Baik, Gusti. Hamba siap menunggu perintah. Kalapi merasa lega. Ternyata Sang Ramapati tidak marah. Bahkan pembesar kerajaan Majapahit itu menunjukkan sikap yang arif serta bijak. Wanita cantik itu menjadi tenang kembali. Sementara itu di ruangan lain, Ratanca sedang berusaha membujuk Praharsini. Wanita cantik dari Buhayabang itu kelihatan masih murung. Praharsini, namamu bagus sekali. Bukankah namamu mempunyai arti yang gembira? Praharsini artinya suasana yang gembira, cerah ceria. Tapi mengapa wajahmu masih menunjukkan kemurungan? Aku masih lelah, Ratanca. Aku tak ingin bicara. Iya. Kadang-kadang bicara membuat suasana hati menjadi lebih tenang. Kadangkala kita membutuhkan percakapan dengan seseorang. Terutama sekali jika hati kita sedang kalut. Apakah perutmu masih terasa mual? Tidak, Ratanca. Sekarang tidak lagi. Setelah minum ramuan obat-obatanmu, perutku tidak terasa mual lagi. Syukurlah kalau begitu. Sayang sekali. Sayang sekali. Apa, Ratanca? Apa yang perlu disayangkan? Aku tidak apa-apa. Kalau saja kau mau tersenyum. Kalau saja kau mau bicara. Kalau saja wajahmu sedikit berseri-seri, kau akan semakin bertambah cantik jelita, Praharsini. Aku tidak bermaksud memujimu. Aku berkata yang sesungguhnya. Terima kasih. Aku pernah mempunyai seorang saudara angkat. Dia tinggal di desa Pasuruan 1. Suatu saat, dia pernah mengalami keguncangan jiwa yang dahsyat. Dan kecantikannya tiba-tiba lenyap. Pada saat itu, aku tahu saudara angkatku mengalami kesulitan besar di dalam hidupnya. Tapi nampaknya dia pantang menyerah. Dia melawan kesulitan itu. Dia berani melawan tantangan itu. Dan akhirnya dia berhasil. Berangsur-angsur kecantikannya pulih kembali. Barangkali kau bisa mencontoh sikap dan pengalaman saudara angkatku itu, Praharsini. Jangan menyerah. Bangkitlah. Manusia dibekali kekuatan untuk mengatasi kesulitannya. Ratanca berada di ruangan bilik di mana Praharsini ditempatkan. Dia berusaha menghibur hati gadis itu. Dia berusaha membesarkan jiwanya. Tapi nampaknya usahanya belum memperoleh kemajuan. Praharsini masih tetap murung. Aku mempunyai seorang saudara angkat. Dia wanita keturunan asing. Sekarang ini dia tinggal di desa Pasuruan 1. Saudara angkatku itu pernah mengalami keguncangan jiwa yang dahsyat. Tapi dia dapat mengendalikannya. Dia dapat mengalahkan tantangan berat itu. Dan akhirnya dia sembuh. Kecantikannya berangsur-angsur pulih kembali.
Praharsini, kau harus tabah. Kau harus mempunyai keteguhan hati. Jangan menyerah begitu saja. Sayang sekali, kau masih muda. Kau masih mempunyai banyak harapan. Apa, Ratanca? Harapan? Harapan apa? Harapan untuk hidup bahagia. Tidak. Harapanku sudah musnah. Harapanku sudah tenggelam semenjak aku dibawa ke Majapahit. Aku sekarang tidak mempunyai apa-apa lagi. Dan aku tidak peduli lagi, Ratanca. Aku tidak peduli lagi dengan nasibku ini. Jangan begitu, Praharsini. Sekarang ini yang kau butuhkan ialah semangat. Semangat untuk bangkit dan hidup secara wajar. Untuk apa? Untuk apa, Ratanca? Aku tidak membutuhkan semangat. Aku tahu semangatku sudah padam di tengah perjalanan. Kakang Trisura sudah tidak ada lagi. Semangatku sudah ikut terbawa Kakang Trisura ke liang kuburnya. Sudahlah, Ratanca. Kau tidak perlu menghiburku. Lebih baik kau pergi. Jadi kau mengusir aku? Bukan mengusir. Kata-katamu hanya membuatku semakin bertambah sedih. Lebih baik aku sendirian saja, Ratanca. Kau tidak boleh sendirian. Dalam keadaan seperti ini, kau membutuhkan seorang teman. Aku sanggup menjadi temanmu yang baik, Praharsini. Kalau kau keberatan bicara soal ini, kita bisa bicara soal yang lain. Kita bicara tentang segala sesuatu yang menggembirakan. Bagaimana? Aku tidak membutuhkan pembicaraan apa-apa. Hatiku sedang gelap. Pikiranku selalu menerawang jauh. Gusti Ramapati. Kau di sini, Ratanca, dan kau Praharsini. Bagaimana keadaanmu sekarang? Kau tidak perlu khawatir. Anggap saja tempat ini rumahmu sendiri. Kalau kau membutuhkan sesuatu, kau bisa mengatakannya kepada Ratanca. Ratanca akan melayanimu dengan baik. Apa yang kau pikirkan, Praharsini, sudahlah. Kami tidak akan membuat hidupmu susah. Kalau kau mau bekerja sama dengan kami, semua akan berjalan dengan baik. Kau cantik sekali, Ndu. Sayang sekali kalau kecantikanmu harus disia-siakan. Kau dapat memanfaatkan kecantikanmu untuk meraih kebahagiaan dalam hidupmu di masa-masa yang akan datang. Semua aku yang akan mengatur. Karena itu kau tidak perlu takut. Apakah dia sudah makan dengan baik, Ratanca? Ampun, Gusti. Dia hanya makan beberapa suap saja. Oh, kau harus makan yang banyak, Praharsini. Tubuhmu agak kurus dan wajahmu masih sedikit pucat. Kalau kau mau makan banyak, kau akan segera menjadi segar kembali. Kau bisa melakukan apa saja di sini. Bersenang-senanglah. Jangan mengurung terus-menerus di dalam ruangan. Kau bisa jalan-jalan di halaman atau bercakap-cakap dengan para abdiku. Mereka semuanya orang baik-baik. Mereka akan segera mengerti dan memahami persoalanmu. Mereka bisa menjadi teman-teman yang baik. Ya, memang kau masih sangat muda. Kau seorang gadis yang masih sangat muda usia. Tentu saja kau belum tahu apa yang baik dan apa yang buruk untukmu sendiri. Pikiranmu masih melambung tinggi. Angan-anganmu masih menerawang jauh. Dan kau masih senang bermimpi, bukan? Ratanca, aku tidak mau bicara dengan orang ini. Suruh dia pergi. Praharsini, beliau adalah Gusti Ramapati. Aku tidak peduli siapa dia. Suruh dia pergi. Maafkan, Gusti. Maafkan atas kelancangannya. Oh, tidak apa-apa.
Aku tahu. Aku bisa memahami perasaannya. Baiklah. Kalau kau tidak menginginkan aku berada di tempat ini, aku akan segera pergi. Dan kau, Ratanca? Iya, Gusti. Nanti aku ingin bicara denganmu. Berdua saja. Iya, Gusti Ramapati. Hamba akan segera menghadap Gusti. Dengan wajah tetap tenang dan berwibawa, Sang Ramapati beranjak mendekati pintu ruangan. Sementara itu Praharsini masih duduk di tepi ranjang. Matanya mengikuti langkah-langkah Sang Ramapati dengan pandangan tidak senang. Praharsini, kau tidak boleh begitu. Gusti Ramapati adalah pembesar kerajaan Majapahit. Beliaulah yang menentukan segala-galanya. Beliau adalah orang yang paling berkuasa setelah Prabu Jayanegara. Aku tidak peduli, Ratanca. Sekalipun dia Raja Dewa, aku tidak peduli. Aku tidak menyukai orang itu. Aku bisa menangkap sesuatu yang berbau kelicikan di balik pandangan matanya. Iya, tapi bagaimanapun juga, kau harus menghormati beliau. Beliau bukan orang sembarangan. Beliau tidak bisa kau samakan dengan aku ataupun yang lain. Kalau kau merasa tidak enak, kau juga boleh pergi. Tinggalkan aku, Ratanca. Biarkan aku sendirian. Praharsini, kau tidak marah padaku? Pergilah, bukan? Ratanca. Pergilah, kataku. Kau mengusir aku? Ya, aku mengusirmu. Pergilah. Tapi Praharsini, aku masih boleh datang kemari, bukan? Aku masih boleh mengunjungimu? Aku tahu kau orang baik, Ratanca. Kau jujur. Tapi pergilah. Aku ingin sendirian. Jangan ganggu aku. Biarkan aku sendirian, Ratanca. Iya, baiklah Praharsini. Aku pergi. Tapi aku akan kembali lagi. Aku tidak akan membiarkan kau sedih dan menderita. Aku akan terus menghiburmu. Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan terus berusaha menghilangkan kesedihanmu, Praharsini. Maafkan, Gusti. Maafkan atas kelancangan Praharsini. Hamba sendiri juga tidak menduga dia berani berkata-kata seperti itu di hadapan Gusti Ramapati. Aku tidak apa-apa, Ratanca. Aku bisa memahami perasaannya. Yang penting kau harus terus mengawasinya, menjaganya, merawatnya sampai sembuh. Sebelum dia benar-benar sembuh, aku tidak akan membawanya menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Hamba berjanji akan membuat Praharsini pulih kembali seperti sedia kala. Itulah tugasmu yang pokok. Aku sangat menaruh harapan yang besar kepada gadis itu. Siapa itu? Hamba, Gusti. Ada apa, Rawadeng? Ampun, Gusti. Semuanya sudah siap. Hamba sudah mengumpulkan mereka di ruangan peristirahatan, Gusti. Semuanya? Iya, Gusti. Semuanya. Termasuk Kalapi. Bagus. Aku akan segera datang. Kau dan teman-temanmu tidak usah ikut masuk. Kalian menunggu di luar balai peranginan. Baik, Gusti Ramapati. Balai peranginan adalah tempat untuk istirahat. Ruangan itu cukup luas dan sebagian terbuka. Ada banyak sekali macam-macam tanaman hias. Hampir semua pembesar kerajaan Majapahit atau penggawa-penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi mempunyai balai peranginan. Malam itu balai peranginan di rumah kediaman Sang Ramapati kelihatan lebih semarak. Lampu-lampu hias dipasang pada tiang-tiang. Ada 10 orang wanita cantik duduk mengelilingi sebuah meja pualam indah. Mereka duduk di atas kursi berukir. Kalapi juga kelihatan duduk di antara mereka. Beberapa orang wanita nampak berbisik-bisik. Aku sama sekali tidak menduga bahwa suatu ketika aku akan berada di ruangan seindah ini. Ruangan ini namanya Balai Peranginan. Konon kabarnya pembesar-pembesar kerajaan Majapahit mempunyai ruangan seperti ini di rumah mereka. Barang-barang yang dipajang di sini mahal-mahal semuanya. Indah tapi mahal. Aku seperti duduk di dalam ruangan yang diselimuti impian serba indah. Kita bukan sedang mimpi. Apa yang sedang kita alami adalah suatu kenyataan.
kita sedang berada di rumah kediaman Gusti Ramapati. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati. Rupanya Gusti Ramapati seorang pembesar kerajaan yang kaya raya ya? Iya, coba lihat. Meja batu pualam ini sangat indah. Mengkilap seperti matahari pagi, bersinar seperti bulan purnama. Semua tiang yang terpancang di sini berukiran indah. Tidak ada barang murah di ruangan ini. Semuanya barang-barang yang mahal harganya. Semuanya mempunyai cita rasa kesenian yang tinggi. Barangkali dibutuhkan ribuan kepeng uang perak murni untuk menciptakan ruangan seindah ini. Lihat, bukankah itu Gusti Ramapati? Memang benar apa yang dibisikkan salah seorang wanita persembahan itu. Sang Ramapati muncul dari pintu ruangan depan. Pembesar kerajaan yang sudah berusia cukup lanjut itu melangkah dengan tenang. Dia berjalan menghampiri sebuah kursi yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Dan dia tersenyum ramah kepada wanita-wanita yang duduk mengelilingi meja pualam. Bagus. Bagus sekali. Rupanya kalian semuanya sudah siap. Aduh. Aku sama sekali tidak menduga bahwa pada suatu malam di ruangan ini akan berkumpul 10 orang wanita cantik. Aduh. Aku sangat gembira. Aku sangat bahagia. Bagaimana perasaanmu? Kami semua serasa bermimpi, Gusti Ramapati. Iya, Gusti. Kami seperti sedang bermimpi masuk ke dalam sebuah ruangan yang hanya terdapat di nirwana. Tapi kita semua tahu kalian tidak sedang bermimpi, bukan? Kalian boleh mencubit lengan kalian masing-masing untuk membuktikan apakah kalian sedang bermimpi ataukah tidak. Ya. Ruangan ini memang sangat indah. Dan malam ini keindahannya bertambah lagi karena 10 orang wanita cantik. Tapi kita berkumpul di ruangan ini tidak untuk mengagumi keindahan ruangan. Kita berkumpul untuk suatu maksud yang lain. Barangkali ada yang belum tahu siapa diriku. Syukurlah, rupanya kalian sudah tahu semua siapa diriku. Bagus sekali itu. Nah, sekarang marilah kita mulai. Kalian tahu untuk apa kalian semuanya dibawa ke Majapahit? Kami akan dijadikan wanita persembahan, Gusti Ramapati. Kalian tahu apa itu wanita persembahan? Kami belum tahu, Gusti. Barangkali Gusti Ramapati sudi menjelaskannya kepada kami. Untuk itulah kita berkumpul malam ini. Aku akan menjelaskan kepada kalian apa itu wanita persembahan. Wanita persembahan adalah wanita pilihan. Di antara sekian ribu wanita, maka hanya ada beberapa gelintir saja yang terpilih yang dianggap pantas untuk dipersembahkan kepada raja junjungan kita semua. Karena itu, kalian harus bangga menjadi wanita persembahan. Kalian lain daripada wanita-wanita yang lain. Kalian adalah wanita-wanita paling istimewa. Di samping kalian mempunyai rupa yang cantik, kalian juga sudah diteliti dengan sempurna. Kalian tidak mempunyai cacat tubuh. Dan kalian mempunyai kepribadian yang cukup menarik. Jadi kalian tidak usah berkecil hati karena menjadi wanita persembahan. Justru kalian harus merasa bangga. Baiklah, supaya pembicaraan ini lebih enak, marilah kita bicara sambil sedikit minum tuak gula aren. Oh, jangan. Kalian tidak perlu menuang sendiri. Akulah yang akan melayani kalian. Tapi Gusti... Alah, kau tidak perlu sungkan. Malam ini kalian adalah para bidadariku. Kalian adalah tamu-tamuku istimewa. Dan aku ingin menjadi tuan rumah yang baik.
Karena itu, biarlah aku yang melayani kalian minum tuak gula aren. Kalian tenang-tenang saja. Kalian boleh tetap duduk di tempat masing-masing. Ampun Gusti Ramapati, hamba tidak biasa minum tuak. Bagaimana kalau nanti hamba mabuk? Tidak, kau tidak akan mabuk. Tuak gula aren ini tidak akan membuat orang mabuk. Rasanya enak, asam-asam manis. Dan khasiatnya dapat membuat urat saraf kita menjadi segar. Jangan takut, kau tidak akan mabuk. Nah, aku akan mulai dari gadisku yang duduk paling kiri. Ya, ayo, silakan minum. Jangan malu-malu. Bukan hanya aku yang harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalian juga harus menjadi tamu yang baik, sopan, dan ramah. Ayo, minumlah. Ayo. Iya, Gusti Ramapati. Bagus. No, bagus. Minumnya bagus. Sama seperti halnya kalian. Tuak gula aren ini juga sangat istimewa. Harganya mahal. Tuak ini khusus dibuat untuk para penggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Dan sekarang kalian boleh mencicipinya. Ayo, minumlah. Ayo. Iya, Gusti Ramapati. Terima kasih. Ayo, minum. Iya. Bagaimana rasanya? Katakan saja kalau kau tidak menyukai rasanya. Benar, Gusti. Rasanya asam-asam manis. Tapi rasanya aneh sekali. Hamba belum pernah merasakan tuak gula aren selezat ini. Tuak ini memang tidak dipasarkan di luar. Tidak dijual di pasar-pasar seluruh kota Raja Majapahit ataupun di tempat-tempat yang lain. Nah, aku akan teruskan. Ya, sekarang giliranmu. Iya. Maka demikianlah, Sang Ramapati menuangkan tuak gula aren ke dalam cangkir dan membagi-bagikannya kepada mereka. Satu persatu wanita-wanita cantik itu minum tuak gula aren. Dan sekarang tibalah giliran Kalapi. Minumlah Kalapi. Kau juga harus minum, bukan? Sang Ramapati sambil tersenyum ramah menuangkan tuak gula aren ke dalam cangkir. Kemudian membagi-bagikannya kepada 10 wanita cantik yang duduk di ruangan balai peranginan. Mereka satu persatu minum tuak gula aren. Dan akhirnya sampailah giliran Kalapi. Apakah kau juga ingin minum seperti mereka, Kalapi? Iya, Gusti. Hamba ingin minum seperti mereka. Kau pasti pernah merasakan nikmatnya tuak gula aren ini. Di ruangan pribadi Prabu Jaya Negara, banyak sekali tuak gula aren seperti ini disimpan. Iya, Gusti. Hamba pernah beberapa kali mencicipinya. Rasanya memang enak sekali. Asam-asam manis. Yang ini jauh lebih nikmat, Kalapi. Kau akan merasakannya sendiri nanti. Nah, minumlah. Sang Ramapati mengulurkan tangannya. Kalapi segera menerima cangkir tuak gula aren, tapi tidak segera meminumnya. Dia ragu-ragu sejenak. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Ada perasaan takut menyelinap. Dan rasa takut itu semakin bertambah besar ketika matanya sempat melirik ke arah Sang Ramapati. Pembesar kerajaan itu tersenyum kepadanya. Senyuman yang aneh, mengandung sesuatu yang berbau kejahatan. Ayolah Kalapi, minumlah. Minum lagi, tunggu apa lagi? Baik, Gusti Ramapati. Iya. Hamba akan meminumnya. Ya. Iya. Bagus. Bagaimana rasanya? Enak sekali bukan? Asam manis. Terima kasih, Gusti. Rasanya memang enak sekali. Tapi rasanya agak lain. Lainnya di mana? Lebih enak atau bagaimana? Lebih enak, Gusti. Lebih lezat. Iya. Baiklah.
Tinggal beberapa orang lagi, aku akan meneruskannya. Nah, mudah-mudahan secangkir tuak gula aren yang baru saja kau teguk tadi dapat menghapus kesalahanmu, Kalapi. Mudah-mudahan saja begitu. Nah, anak-anakku, bolehkah aku memanggil kalian anak-anakku? Ampun, Gusti Ramapati. Apakah kami semua pantas menjadi anak Gusti Ramapati? Oh, mengapa tidak? Aku lebih senang memanggil kalian dengan anak-anak. Kalian masih muda usia, sedangkan aku ini sudah tua bangka. Atau kalian ingin kupanggil cucu? Silahkan, Gusti Ramapati. Kami akan senang menerima sebutan apa saja untuk diri kami. Baiklah, begini anak-anakku. Sekarang aku akan menjelaskan apa yang menjadi tugas kalian sebagai seorang wanita persembahan. Seperti mungkin sudah kalian ketahui, kalian adalah para kawula. Kita semua adalah para kawula. Raja hanya satu orang, dan selebihnya para kawula. Apakah dia seorang pembesar istana? Apakah dia seorang raja bawahan? Apakah dia seorang bupati? Apakah dia seorang perdana, aku, kepala desa, ataupun rakyat biasa? Semuanya adalah para kawula. Sekali lagi, raja hanyalah satu. Dan sekarang ini, raja kita, junjungan kita, orang yang kita sembah-sembah, orang yang kita muliakan juga hanya satu. Dan beliau adalah Prabu Jaya Negara, yang pada saat naik tahta mengambil gelar Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandyadewa Adiswara. Beliau inilah Maharaja Majapahit. Beliau inilah utusan para dewa yang ditugaskan memerintah isi bumi. Hanya kepada beliau inilah kita wajib mengabdi. Seorang raja mempunyai kewajiban, juga mempunyai hak. Demikian pula para kawula. Kawula juga mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban. Salah satu kewajiban dari para kawula ialah menyenangkan hati raja junjungannya. Karena kalian semua adalah para kawula, maka kalian harus dapat menyenangkan hati Gusti Prabu Jaya Negara. Dan tugas kalian sebagai wanita persembahan adalah memuaskan hati beliau, menyenangkan hati beliau, dan jangan sebaliknya mengecewakan hati beliau. Bagaimana? Apakah keteranganku ini, penjelasanku ini cukup bisa dimengerti? Ampun, Gusti. Rasa-rasanya kami dapat mengerti penjelasan Gusti Ramapati. Bagaimana yang lainnya? Sudah cukup paham? Paham, Gusti. Bagus, bagus sekali kalau begitu. Jika kalian semua dapat menyenangkan hati beliau, memuaskan selera Gusti Prabu, maka kalian akan memperoleh imbalan yang cukup layak. Imbalan itu bisa berupa uang, barang-barang berharga, sebidang tanah, rumah mewah, ataupun yang lain. Itu semua nanti akan diatur. Yang penting sekarang kalian harus bisa mengambil hati Gusti Prabu dan memuaskan selera beliau. Itu saja. Kukira hal ini tidak cukup sulit, bukan? Oh tidak, sama sekali tidak. Aku yakin kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Gusti, lihat Gusti Ramapati. Ada apa dengan Kalapi? Gusti, tubuhnya gemetaran. Wajahnya biru, Gusti. Lihat Gusti Ramapati, lihat. Tenang, tenanglah kalian. Jangan ada yang berkata-kata. Diam. Tetap duduk di tempat masing-masing. Dan mari kita lihat apa yang sedang dialami Kalapi. Aduh, ampun, sakit perutku.
duduknya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat kebiru-biruan. Wanita cantik itu merintih kesakitan sambil mendekap perutnya. Gadis-gadis lain yang berada di ruangan itu terengah keheranan, bertanya-tanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara sang Ramapati berdiri tenang sambil mengawasi tingkah laku Kalapi yang sedang sekarat. Kalapi berjalan terhuyung-huyung, tubuhnya menjadi limbung, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Tenang. Tenang. Tenanglah kalian. Jangan ribut. Hei, jangan ribut. Kalian akan segera tahu apa yang terjadi pada diri wanita cantik ini. Tenang. Apa kalian tidak mendengar kata-kataku? Bagus. Sekarang dengar baik-baik. Aku akan menjelaskan apa yang telah dialami perempuan cantik yang bernama Kalapi ini. Dia adalah seorang wanita persembahan. Bahkan dia telah berhasil menyenangkan hati Gusti Prabu untuk beberapa waktu lamanya. Tapi dia telah melakukan kebodohan paling besar. Dia berani melarikan diri. Dan dia mengobrol cerita-cerita berbahaya di luar sana. Itulah sebabnya dia ditangkap kembali. Dan itulah sebabnya sekarang ini dia menggeletak di ruangan ini di antara kita. Lihatlah betapa malangnya wanita cantik ini. Tubuhnya kejang, wajahnya kebiru-biruan, mulutnya berbusa, dan matanya mendelik dengan hebat. Sungguh kematian yang mengenaskan, menyedihkan sekali. Itu karena kebodohannya sendiri. Itu karena ketololannya. Dia tidak mau bekerja sama denganku. Dia mau menjatuhkan nama baikku. Karena itu dia harus dibinasakan. Dan kalian juga akan mengalami nasib yang serupa jika kalian berani menentang perintahku, berani membuat keributan, berani melarikan diri dan mengobrol cerita di luar sana. Kalapi adalah contoh yang buruk. Aku tidak mengharapkan kalian meniru contoh yang buruk itu. Kalian cukup paham? Paham, Gusti. Siapa yang ingin mengikuti contoh Kalapi? Perempuan cantik tapi nasibnya konyol ini. Bagus. Tidak ada. Tidak ada. Memang seharusnya kalian berbuat bijaksana untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mungkin menentangku. Hidup dan mati kalian berada di bawah telapak kakiku. Kalau kalian bisa bekerja dengan baik, memuaskan hatiku, maka nasib kalian tidak akan malang seperti perempuan ini. Nah, sekarang acara sudah selesai. Kalian boleh masuk ke ruangan bilik masing-masing. Dan selanjutnya kalian tunggu perintah. Gadis cantik dari berbagai desa itu pun kembali ke ruangan biliknya masing-masing. Mereka berjalan dengan menundukkan wajah. Beberapa orang prajurit datang. Dan mereka segera menyeret tubuh Kalapi yang mulai kaku dan dingin. Ramapati menghampiri mereka. Bagus. Bagus sekali kerja kalian. Hambalah yang menaburkan serbuk racun itu ke dalam cangkirnya, Gusti. Bagus, bagus. Dan rupanya racun bekerja dengan cepat serta sempurna. Lihatlah, dia benar-benar sudah tidak bernyawa lagi. Tak ada orang yang mempunyai nyawa dengan wajah seperti itu. Sudahlah, cepat seret tubuhnya keluar dan kuburkan di tempat tersembunyi. Ingat, jangan sampai ada yang membocorkan peristiwa ini. Ya, Gusti Ramapati. Dan prajurit-prajurit itu pun segera menyeret tubuh Kalapi keluar ruangan. Sebentar kemudian ruangan kembali menjadi sunyi, senyap. Sunyi, senyap, tapi tidak mengandung kedamaian serta ketentraman. Karena pembunuhan keji dan jahat telah berlangsung dengan aman di situ. Praharsini. Baru saja aku mendengar ribut-ribut di sebelah sana. Apakah yang terjadi, Ratanca? Entahlah, aku tidak tahu. Kau pasti tahu. Katakanlah, Ratanca. Jangan mendesakku, Praharsini. Aku benar-benar tidak tahu. Bukankah aku di sini bersamamu? Kau menyembunyikan sesuatu.
Tapi aku dapat merasakan ada hal-hal yang tidak beres di rumah ini, Ratanca. Orang-orangnya, mereka semuanya seperti bekerja dengan diam-diam. Mereka menatapku dengan tidak jujur. Apalagi pembesar kerajaan yang bernama Ramapati. Aku benci sekali dengan orang itu. Dia sudah cukup tua, tapi aku merasakan tidak aman jika dia berada di dekatku. Bukankah orang tua seharusnya bisa mendatangkan rasa keamanan bagi yang lebih muda? Kau jangan berprasangka buruk, Praharsini. Semua orang tahu siapa Gusti Ramapati. Tapi mereka tidak tahu isi hatinya. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan orang yang bernama Ramapati itu setiap harinya. Aku sendiri tidak tahu. Tapi aku dapat merasakannya. Sepertinya aku tidak bisa mempercayai kata-kata orang itu, Ratanca. Pandangan matanya berkilat-kilat, senyumnya terasa dingin, gerakannya seringkali dibuat-buat. Pastilah dia orang yang tidak jujur atau bahkan licik. Jangan berkata begitu, Praharsini. Bagaimanapun juga, sekarang Gusti Ramapati adalah junjungan kita. Kita harus bisa bekerja dengan baik. Kita bekerja untuknya. Tidak, Ratanca. Aku tidak bekerja kepada orang yang bernama Ramapati. Praharsini, kau sudah terpilih menjadi wanita persembahan. Itulah sebabnya aku katakan kepadamu bahwa kau harus bekerja dengan baik. Kau harus dapat memuaskan hati Gusti Ramapati. Dialah junjunganmu sekarang. Dialah pimpinan di rumah ini. Dan dia adalah seorang pembesar kerajaan yang cukup berpengaruh. Dia adalah orang kedua di Majapahit ini setelah Gusti Prabu sendiri. Wanita persembahan? Wanita persembahan? Aku terpilih menjadi wanita persembahan. Apakah ini artinya? Artinya, kau terpilih menjadi wanita yang akan ditugaskan melayani Gusti Prabu Jayanegara, raja junjungan kita semua. Aku tidak bisa menerimanya, Ratanca. Mengapa seorang wanita harus dipersembahkan seperti barang? Aku juga seorang manusia. Aku mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Kami, para wanita, tidak ingin diperlakukan seperti barang. Kami juga bisa bekerja. Kami bisa berpikir. Kami bisa merenung tentang nasib kami. Kami bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh laki-laki. Tapi ingat, Praharsini, kita ini adalah para kawula. Para kawula juga manusia. Iya, benar. Para kawula juga manusia. Tapi rajalah yang berkuasa. Di tangan rajalah roda pemerintahan negeri ini berputar setiap hari. Kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut. Ya, marilah kita menjadi abdi yang baik, Praharsini. Tidak, Ratanca. Kalau maksudmu abdi yang baik ialah menjadi wanita persembahan, aku tidak setuju. Malam itu Ratanca tidur dengan gelisah di ruangan biliknya. Dia selalu teringat apa yang telah dikatakan Praharsini. Dan dia juga selalu terkenang akan wajah Praharsini yang cantik jelita. Malam semakin larut. Akhirnya Ratanca terlelap dan bermimpi tentang Praharsini. Ratanca, aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tolonglah aku, Ratanca. Bagaimana aku harus menolongmu, Praharsini? Aku hanyalah seorang abdi. Aku percaya padamu, Ratanca. Kau orang yang baik. Kau pasti mau menolongku. Mengapa kau diam saja, Ratanca? Ratanca. Aku bermimpi rupanya. Mungkin karena aku terlalu memikirkan wanita itu. Praharsini. Iya, Praharsini. Mengapa aku selalu memikirkannya? Barangkali aku iba melihat nasibnya. Iya, aku kasihan melihat nasib gadis cantik itu. Aku ingin menolongnya. Tapi apakah itu mungkin? Dan bagaimana aku harus melakukannya? Bagaimana caraku menolongnya? Malam itu udara terasa dingin.
Angin bertiup menyapu pohon-pohon Brahmastana yang tumbuh di sepanjang benteng istana Majapahit. Ratanca gelisah di ruangan tidurnya. Dia terbaring di atas ranjang dan pikirannya melayang ke sana kemari. Pada saat dia terlena dalam tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi tentang Praharsini. Ratanca. Ratanca. Oh, kau di sini, Ratanca. Tolonglah aku. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Bagaimana aku harus menolongmu, Praharsini? Aku hanya seorang abdi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mempunyai wewenang apa-apa. Kau bisa, Ratanca. Kau pasti bisa menolongku. Aku percaya padamu. Tapi bagaimana caranya? Dengan apa aku harus menolongmu? Sudahlah, Praharsini. Jangan macam-macam. Lebih baik kau sadari keadaan dirimu. Kita semua adalah para kaula. Dan tugas para kaula adalah membuat senang hati junjungannya. Ratanca, kalau kau tidak mau menolongku, aku akan mati. Lebih baik aku menyingkir dari permukaan bumi. Aku tidak tahan, Ratanca. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tidak mau. Tidak mau. Rupanya aku bermimpi. Mungkin aku terlalu berpikir keras tentang wanita itu. Praharsini. Praharsini memang cantik. Dia lembut, cantik dan anggun. Kasihan dia. Aku iba melihat nasibnya. Aku kasihan melihat nasib wanita malang itu. Tapi aku bisa berbuat apa? Praharsini. Praharsini. Siapa itu? Aku, Ratanca, Panji Ketawang. Ada apa, Panji? Mengapa malam-malam kau datang kemari? Praharsini, dia sakit lagi. Sakit? Iya. Baru saja aku menengoknya di ruangan biliknya. Dia merintih-rintih kesakitan. Aku tidak berani menolongnya, Ratanca. Tunggu sebentar. Aku akan berpakaian dulu. Sakit. Sakit sekali. Aduh, perutku sakit sekali. Tolonglah aku. Praharsini, ada apa dengan perutmu? Aduh, tolonglah, Ratanca. Sakit sekali perutku. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan bilah bambu. Aduh. Iya. Aduh. Coba berbaringlah sebentar. Aku akan memeriksa perutmu. Suruh dia keluar, Ratanca. Panji, maafkan. Tinggalkan kami berdua di sini. Aku akan memeriksanya. Jadi aku tidak boleh melihat kau memeriksanya? Keluarlah. Tinggalkanlah kami berdua. Aku tidak senang kau masuk ke ruang bilikku. Keluarlah. Baiklah. Baik. Aku akan keluar. Aku tidak akan mengganggu pekerjaan kalian. Panji Ketawang merasa tidak senang. Dia tersinggung. Tapi dia terpaksa keluar. Wajahnya nampak kejut. Setelah Panji Ketawang pergi, Ratanca mulai memeriksa Praharsini. Praharsini terbaring terlentang di atas ranjang. Benar perutmu terasa sakit? Coba aku mau melihat. Jangan, Ratanca. Jangan. Aku harus melihatnya. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang membuat perutmu sakit. Ayolah, Praharsini. Kau tidak perlu membuka seluruh pakaianmu. Aku hanya ingin melihat sebagian perut saja. Tidak usah, Ratanca. Tidak perlu. Praharsini, kau tidak usah malu kepadaku. Aku tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik.
Aku tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kau percaya kepadaku, bukan? Aku percaya padamu. Kau orang baik. Kalau begitu cepat, aku ingin melihat bagian perutmu. Tidak usah, Ratanca. Kau tidak perlu memeriksa aku. Aku sudah sembuh. Praharsini, apa maksudmu? Sebenarnya, aku tidak sakit, Ratanca. Aku hanya berpura-pura sakit. Aduh, kau ini keterlaluan sekali. Kau sudah membuat hatiku deg-degan. Kau tidak boleh melakukannya lagi, Praharsini. Jangan mempermainkan orang. Jadi kau keberatan datang ke ruangan tidurku ini, Ratanca? Kau keberatan? Aku datang kemari karena Panji Ketawang melaporkan bahwa kau sakit. Aku datang untuk menolongmu, Praharsini. Dan sekarang kau tahu bahwa aku tidak sakit. Lalu kau mau apa? Kau mau kembali lagi ke ruangan bilikmu? Silakan. Jangan begitu, Praharsini. Ini sudah malam. Semua orang sudah tidur. Kita tidak bisa berbicara berdua malam-malam seperti ini. Nanti orang-orang akan curiga. Aku tidak senang menjadi perguncingan. Orang-orang tidak akan curiga pada kita, Ratanca. Karena kau khusus ditugaskan menjaga dan merawat kesehatanku. Mereka tidak akan berani mencurigai kita. Iya, tapi kau jangan begitu, Praharsini. Lalu apa maksudmu kau bermain-main seperti ini? Apa maksudmu kau berpura-pura sakit? Aku ingin kau datang kemari. Aku baru saja menengokmu, Praharsini. Ya, tapi aku ingin kau datang kemari lagi. Ya, baiklah. Sekarang aku sudah datang. Apa yang ingin kau lakukan? Ratanca, aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Tolonglah aku, Ratanca. Aku tidak mau menjadi wanita persembahan. Ratanca, mengapa kau diam saja? Ratanca, apa yang sedang kau lamunkan? Tidak, aku tidak apa-apa. Tapi sepertinya kok persis sekali. Apanya yang persis? Baru saja aku bermimpi. Aku bermimpi bertemu denganmu, Praharsini. Dan kau mengatakan hal yang sama di dalam mimpiku. Kau tidak ingin menjadi wanita persembahan. Bermimpi? Iya. Benarkah kau telah bermimpi tentang diriku? Benarkah demikian, Ratanca? Iya, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi tentang dirimu, Praharsini. Ratanca, aku senang padamu. Kau seorang pemuda yang jujur sekali. Kau lain dibandingkan dengan orang-orang itu. Kau benar-benar lain. Aku merasa aman di sampingmu, Ratanca. Karena itu, tolonglah aku. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Ratanca terkejut. Untuk sesaat lamanya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menjadi gugup. Dan dia menjadi lebih gugup ketika Praharsini terus mendesaknya. Gadis cantik itu ingin dibawa pergi dari rumah kediaman Sang Ramapati. Ayolah, Ratanca. Lakukanlah sesuatu. Kau bisa melakukannya. Tenanglah, Praharsini. Aku tahu pikiranmu sedang kacau. Tidak. Aku dapat berpikir dengan baik. Kalau kau mau, kau bisa melakukannya. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Carilah waktu yang baik. Carilah kesempatan. Dan setelah kau memperolehnya, bawalah aku pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah ini. Aku seperti tinggal di neraka jahanam. Ayolah, Ratanca. Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Kita bisa lari bersama-sama. Kita bisa lari sejauh-jauhnya dan bersembunyi di suatu tempat. Praharsini, apa yang kau katakan itu? Kita pasti berhasil, Ratanca. Kalau kau mau, kau bisa mencari kesempatan. Kita pasti akan berhasil. Ayo, Ratanca, katakanlah. Katakanlah bahwa kau sanggup membawaku pergi dari sini. Cepat, Ratanca. Cepat katakan. Tidak, Praharsini. Aku tidak bisa menempuh jalan seperti ini. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Ratanca, tolonglah aku. Bawalah aku pergi dari sini, Ratanca. Aku percaya padamu. Kau orang baik. Kau pasti bisa menolongku. Ratanca. Ratanca. Jangan tinggalkan aku, Ratanca.
nyaman sekali berkuda di pagi yang cerah ini. Bagaimana perasaanmu, Ratanca? Aku memang sudah agak lama tidak duduk di atas punggung kuda. Iya, selama ini kau hanya sibuk mengurusi daun-daunan. Tapi, bukankah sekarang kau sudah mempunyai hiburan? Hiburan? Hiburan apa, Panji? Hiburan seorang wanita cantik. Maksudku Praharsini. Kau bisa saja, Panji. Aku tidak berani menganggap Praharsini sebagai hiburan. Dia adalah seorang wanita persembahan. Hanya Gusti Prabu yang berhak menyentuh tubuhnya. Tapi kau sering kali menyentuh tubuhnya, bukan? Kau pasti pernah meraba pipinya atau bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dan semalam kau pasti meraba-raba perutnya, bukan? Aku tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan, Panji. Kalau aku menyentuh tubuhnya, itu adalah karena tugasku. Aku ditugaskan menjaga dan merawat Praharsini. Aku sama sekali tidak berani mempunyai niat yang buruk kepadanya. Kau memang calon seorang tabib yang jempolan. Aku percaya padamu. Ya, memang tidak ada seorang pun berani menyentuh wanita-wanita persembahan, kecuali orang itu ingin dipotong kepalanya. Wanita persembahan. Wanita persembahan. Ya, wanita persembahan. Sungguh malang nasib mereka. Mengapa harus ada wanita persembahan? Aku kira pertanyaan itu tidak seharusnya kita jawab. Atau pertanyaan itu tidak seharusnya kita yang menjawabnya. Aku pernah membaca beberapa hikayat lama. Hikayat zaman dulu mengenai kehidupan raja-raja. Biasanya seorang raja mempunyai selir. Dan seringkali selir mereka itu lebih dari 40 orang jumlahnya. Seorang prameswari dan 40 orang selir. Tapi dalam sejarah lama itu, aku tidak pernah membaca tentang adanya wanita persembahan. Ya, barangkali memang baru sekarang ada wanita persembahan. Pada zamannya Prabu Jayanegara ini. Pada zaman dulu belum ada. Tapi apa urusan kita? Sudahlah, Ratanca. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Ratanca. Ya. Mengapa tiba-tiba kau bicara soal wanita persembahan? Tidak ada apa-apa, Panji. Aku hanya merasakan adanya kejanggalan. Aku hanya menaruh rasa iba kepada wanita-wanita itu. Tapi mungkin saja mereka merasa bangga menjadi wanita persembahan. Mereka akan menjadi wanita terpilih, terhormat, dan kalau nasibnya mujur, mereka akan bisa menjadi wanita yang kaya raya. Iya, kalau nasibnya mujur. Kalau tidak? Kalau tidak, nasib mereka bisa seperti Jalanana, Kalapi, Cumpita, ataupun yang lainnya. Ayo Ratanca, mumpung hari masih pagi. Malam itu Praharsini duduk termenung di serambi ruangan biliknya. Nampaknya dia sangat kecewa karena Ratanca tidak mau menolongnya, tidak mau menuruti keinginannya membawanya pergi dari rumah kediaman sang Ramapati. Praharsini terkejut ketika mendadak di depannya berdiri seorang pemuda. Pemuda itu tersenyum manis kepadanya. Dia adalah Panji Ketawang. Ada apa, Praharsini? Mukamu cemberut. Sepertinya kau sedang tidak bergembira. Mau apa kau datang kemari, Panji? Hei, mengapa begitu sikapmu padaku? Ketahuilah, Praharsini, akulah yang membawamu ke Majapahit ini. Ya, aku tahu, Panji. Kaulah yang merampasku dari tangan orang tuaku. Kaulah yang menimpakan beban penderitaan kepadaku. Dan akhirnya, aku terlempar ke rumah celaka ini. Seharusnya kau bersuka hati, Praharsini. Kau dibawa ke Majapahit untuk memperoleh penghormatan. Dengan menjadi wanita persembahan? Tidak. Aku tidak sudi. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerahkan diriku menjadi wanita persembahan. Kau tentu saja tidak bisa keras kepala, Praharsini. Barangkali untuk beberapa saat lamanya, Gusti Ramapati mau bersabar. Tapi tentu saja suatu saat, kau harus menyerah, Praharsini. Kau harus menyerah
dan dibawa menghadap Gusti Prabu Jayanegara. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerah. Aku bukan barang. Hidupku adalah milikku sendiri. Dan kebahagiaanku adalah kebahagiaanku sendiri. Praharsini, kau ini wanita cantik. Tapi sayang sekali, kau tidak bisa berterima kasih. Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, Praharsini. Nanti, suatu saat nanti, kau pasti akan sadar. Dan kau tidak akan membenci aku lagi. Bahkan mungkin kau akan berlutut di hadapanku untuk memohon ampun. Kau masih terlalu muda, Praharsini. Berapa usiamu sekarang? Untuk apa kau tahu usiaku? Lebih baik kau segera pergi, Panji. Aku muak. Aku jijik melihat tampangmu. Jangan begitu, Praharsini. Aku dan Ratanca sama saja. Aku laki-laki, Ratanca juga laki-laki. Kami sudah sejak lama bersahabat. Dan kami sama-sama tinggal di rumah kediaman Gusti Ramapati. Kalau kau dapat berlaku manis, berlaku baik, berlaku lembut kepada Ratanca, mengapa tidak kepadaku juga? Karena kau bukan Ratanca. Kau lain. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu, Panji Ketawang? Orang-orang di sini, prajurit-prajurit itu, emban dan dayang-dayang, sering bercerita tentang dirimu. Mereka mengatakan bahwa kau pemuda berhati busuk, kau pemalas, kau juga licik dan suka berlaku curang. Baiklah. Aku memang tidak sama dengan Ratanca. Mungkin Ratanca lebih menarik ketimbang diriku. Aku memang seorang pemuda pemalas, culas, dan berhati busuk. Tapi aku tidak suka. Aku tidak senang kau mengatakannya di depanku, Praharsini. Apa yang akan kau lakukan ini, Panji? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tanganmu halus, Praharsini. Dan kau cantik sekali. Aku tahu Ratanca tertarik kepada Praharsini. Praharsini berusaha untuk mengibaskannya. Wanita cantik itu nampak sangat geram. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara